Salam jumpa pemirsa TVRI Maluku dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Devi Alfiani kembali hadir menyapa Anda dalam program Maluku Bicara. Ruang yang mengangkat isu inspiratif, aktual dan dekat dengan kehidupan masyarakat Maluku. Pemirsa, pada 2 Mei 2026 diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Dan juga di era digitalisasi saat ini, pendidikan dituntut untuk terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Lantas, digitalisasi merupakan peluang atau bahkan tantangan. Pemirsa, pada peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini, apa yang akan menjadi terobosan dan juga tantangan di dunia pendidikan tanah air khususnya di Maluku? Guna membahas hal tersebut, pemirsa, sudah hadir saat ini bersama kami para narasumber yang berkompeten di bidangnya tentunya. Yang pertama, di sebelah kiri saya tentunya telah hadir bersama kami Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, Dr. Sarlota Singerin, SPD MPD. Selamat datang Ibu, salam sehat hari ini? Sehat. Luar biasa. Lantas di tengah pemirsa saat ini sudah hadir bersama kami sebagai praktisi pendidikan, Dr. Randa Lani Laturio. Selamat datang Ibu, salam sehat hari ini. Sehat Bu, ya. Luar biasa. Setelah itu yang paling ujung pemirsa, cowok sendiri saat ini hari ini sebagai akademisi, Insinyur Latu Watimuri, MT MCA MOS. Halo. Baik, selamat datang Pak, salam sehat hari ini. Salam sehat. Baik, luar biasa. Terkait dengan tema yang akan kami bahas Bapak Ibu terkait digitalisasi pendidikan yang merupakan peluang atau tantangan. Bagaimana dari akademisi, praktisi dan juga pemerintah daerah menanggapi terkait digitalisasi pendidikan saat ini. Saya akan mulai yang pertama dari Ibu Kadis terlebih dahulu. Bagaimana saat ini dunia pendidikan di Maluku sudah sejauh mana, apalagi harus beradaptasi dengan digitalisasi yang terus berkembang saat ini, seperti apa Ibu, silakan. Ya, terima kasih. Kami melihat pendidikan di Maluku semakin hari semakin membaik. Karena akses pemerataan pendidikan yang dicanangkan dari pusat hingga ke pelosok-pelosok telah berdampak juga pada pendidikan di Provinsi Maluku. Pada tataran pendidikan dasar juga pendidikan menengah, kami SMA, SMK, SLB tentu merasakan ada perubahan-perubahan dan sentuhan-sentuhan yang langsung diberikan kepada kami khusus untuk menjawab tantangan digitalisasi yang sementara ini diperhadapkan sebagai bentuk implementasi mutual pendidikan di Provinsi Maluku. Baik, tantangan-tantangan seperti apa itu Ibu, boleh dijelaskan? Tantangan yang kami dapati sekarang ini adalah yang pertama belum meratanya akses layanan di semua tempat, teristimewa sekolah-sekolah kita yang berada pada daerah-daerah kesulitan akses jaringan listrik, tapi juga akses internet. Sehingga apa yang diupayakan pemerintah lewat pembelajaran langsung yang dilakoni melalui platform pembelajaran yang harus dikenyam oleh semua anak-anak menjadi terhambat. Baik, lantas bagaimana pemerintah daerah menanggapi permasalahan-permasalahan pendidikan seperti tidak meratanya pendidikan di Maluku tadi? Ya, pemerintah Provinsi Maluku khususnya melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2025 memberi arah kepada pemerataan akses layanan digitalisasi di Provinsi Maluku. Kami menganggarkan beberapa sekolah yang kesulitan akses untuk segera memiliki sarana pendukung, minimal Chromebook untuk membantu akses layanan pendidikan itu. Dan akan terus-menerus kami upayakan mengidentifikasi tantangan-tantangan itu. Dan perlahan-lahan kami harus memastikan bahwa pendidikan di Maluku harus bergerak
maju. Baik, luar biasa. Nah, tentunya ini semua bertahap ya Ibu ya, membutuhkan tahapan-tahapan tertentu sehingga terjadinya pemerataan digitalisasi pendidikan yang ada di Maluku. Nah, kita ke Ibu Lani dulu sebagai praktisi pendidikan. Sebagai praktisi pendidikan yang juga Kepala Sekolah SMA 1 ya Ibu ya? Ya, baik. betul, Bagaimana Ibu memandang pendidikan yang ada di Maluku dan juga digitalisasi pendidikan sudah seperti apa Ibu? Silakan. Iya, baik, terima kasih. Ya. Sampai dengan hari ini kita melihat bahwa kemajuan pendidikan terlebih khusus ya, saya lebih mensoroti di lingkup Kota Ambon. Iya, kalau lingkup Kota Ambon kan kita sebetulnya dekat dengan sumber informasi ya, digitalnya itu sangat luar biasa dan itu merupakan peluang sebenarnya. Ya, tapi tantangan justru ada pada sumber daya manusianya, mindsetnya. Jadi kalau di Kota Ambon kan kita merasa infrastruktur itu sebetulnya bukan kendala besar. Karena pemerintah sudah sangat luar biasa membantu. Baik pemerintah daerah, pemerintah pusat itu cukup membantu sekali. Tetapi seperti tadi yang Ibu Kadi sampaikan, daerah-daerah yang jauh. Nah, tantangan kita yang paling terbesar termasuk saya juga di sekolah adalah bagaimana merubah mindset sumber daya manusia. Dari yang sebelumnya merasa nyaman dengan ya bukan digital, kemudian kita mengarahkan ke digital. Nah, pola-pola pikir itu yang perlu kita kembangkan untuk sumber daya manusia. Mereka butuh pelatihan, merubah budaya kerja, ya, yang selama ini mungkin bisa menunda-nunda pekerjaan dengan kecepatan digitalisasi, tentunya tidak akan seperti itu lagi. Nah, ini yang menjadi tantangan besar bagi kita. Demikian. Baik, Bu, tentunya ada peralihan ya, dari era non-digitalisasi kemudian ke era modern saat ini. Bagaimana proses penyesuaian tentunya kepada para murid dan juga orang tua sendiri. Iya. Jadi sebenarnya ketika sekolah memutuskan untuk merubah budaya dari manual pindah ke digital, itu sebenarnya bukan hal yang mudah. Karena kita harus membuat sebuah habituasi baru di sekolah. Bagaimana kita menciptakan budaya dulu, budaya digital di sekolah. Nah, setelah kita menciptakan itu, kita memberikan edukasi pada guru pelatihan, ya, kemudian bimbingan teknis, workshop, sampai benar-benar guru merasa bahwa digital sangat dibutuhkan. Nah, kalau guru sudah merasa seperti itu, mindsetnya perlahan-lahan berubah. Nah, setelah guru, kita ke siswa, dan kita juga ke orang tua. Bahkan orang tua dengan sistem ini lebih gampang ya untuk bisa memonitor siswa yang ada di sekolah. Saya juga merasa seperti itu dengan digitalisasi ini, begitu ya. Baik, Ibu Lani, saat ini kita beranjak ke Bapak yang paling ujung, cowok sendiri saat ini di dialog kami selaku akademisi Pak Latu. Baik, menurut Pak Latu sendiri selaku akademisi di Maluku, bagaimana Bapak memandang adanya digitalisasi pendidikan saat ini? Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Digitalisasi ini kan sebuah proses yang menyatukan antara sekolah dengan guru, sekolah dengan siswa. Nah, untuk melakukan proses digitalisasi ini kan ada beberapa hal ya, ada beberapa hal yang menjadi perhatian penting. Yang pertama itu Learning Management System, LSM System, yang seperti yang kita kenal itu ada Google Form dan lain sebagainya. Kemudian ada juga platform pembelajaran. Ya, platform pembelajaran ini mendukung sekali proses pembelajaran di sekolah. Lalu kemudian yang ketiga ada administrasi digital seperti rapor digital, e-present. Nah, ini kan harus bisa kita siapkan untuk sekolah-sekolah, untuk siswa. Lalu kemudian yang keempat materi pembelajaran yang sifatnya fleksibel seperti video, ya, seperti simulasi dan lain sebagainya. Nah, kalau ini kita bisa siapkan untuk siswa kita di sekolah, maka ada kemudahan-kemudahan yang akan mereka dapatkan. Pertama, kalau kondisi seperti yang sekarang sementara terjadi di mana ada work from home, ada 50% bekerja dari rumah, ada 50% bekerja dari sekolah, dari kantor. Kalau fasilitas-fasilitas pendukung yang tadi saya katakan tidak tersedia di sekolah, maka menjadi kendala di mana proses pembelajaran itu tidak bisa maksimal. Nah, karena itu hal yang paling penting harus diperhatikan dalam kaitan dengan mewujudkan 4 poin yang tadi saya jelaskan. Yang pertama, yang paling utama itu infrastruktur harus tersedia. Kalau kita bicara infrastruktur, berarti itu anggarannya bukan sedikit. Karena harus ada ketersediaan fasilitas digital di sekolah yang cukup memadai.
kalaupun fasilitas digital yang di sekolah ini cukup memadai, tetapi ada hal penting yang juga turut mempengaruhi lancar tidaknya proses pembelajaran, antara lain internet, ketersediaan internet, ketersediaan kelistrikan. Seperti yang tadi Ibu Kepala Sekolah jelaskan, Ibu Kepala Dinas juga jelaskan, kalau di tempat-tempat yang jauh susah ada listrik, bagaimana internetnya bisa jalan? Sementara internet itu porosnya dari sana. Nah karena itu infrastruktur ini bisa sampai merangkul sampai dengan kelistrikan. Jadi bukan cuma ketersediaan fasilitas bandwidth internet, tapi kelistrikan yang paling utama untuk daerah-daerah yang listriknya tidak 24 jam secara kontinu. Sekarang itu kan sudah ada solar panel yang bisa dioptimalkan karena sekolah kan tidak berputar 24 jam. Artinya bahwa solar panel itu energinya bisa dimanfaatkan untuk ketersediaan waktu pelaksanaan pembelajaran selama di sekolah untuk mengoptimalkan server dan sistem-sistem penunjang digital yang ada di sekolah. Baik Pak, kalau kita membahas terkait infrastruktur dan Bapak juga sendiri selaku akademisi yang tentunya ada langsung di lapangan menghadapi hal tersebut dengan siswa maupun mahasiswa Bapak. Menurut Bapak sendiri sejauh ini perkembangan digitalisasi di Maluku sudah seperti apa? Ataupun bagaimana cara siswa maupun mahasiswa menghadapi ini dan juga mereka beradaptasi dengan hal ini Pak? Ya. Seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa mahasiswa yang kami hadapi itu apalagi yang kalau dari daerah luar, itu kesulitan untuk menggunakan komputer saja agak susah. Ya, untuk menggunakan komputer saja agak susah. Mereka untuk mengetik saja agak susah. Jadi ini sebenarnya kendala yang harus dilihat oleh pemerintah daerah dan didukung oleh sistem-sistem yang menjadi percontohan, misalnya SMA Negeri 1. Apa sih yang diorbitkan dari SMA Negeri 1 yang membuat namanya terangkat, yang membuat sistem pendidikan itu maju? Itu harusnya jadi cermin. Kemudian ada program-program penunjang lain yang diberdayakan oleh Dinas Pendidikan. Itu kalau tidak jadi skala prioritas untuk diorbitkan, dilakukan, maka pendidikan di Maluku ini begini-begini saja. Seperti itu, Bu. Itu yang kami dapatkan di tingkat perguruan tinggi. Baik. Jadi agak kesulitan sebenarnya. Baik Bapak, untuk itu untuk meminimalisir hal-hal yang ditemui di tingkat perguruan tinggi, tentunya yang harus kita benahi dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama sampai sekolah menengah atas. Nah, dari pihak pemerintah daerah sendiri, apakah kurikulum pendidikan maupun digitalisasi pendidikan ini sudah merata di seluruh kabupaten kota yang ada di Maluku di ketiga jenjang pendidikan tersebut, Ibu, agar mempersiapkan mereka untuk menghadapi jenjang pendidikan yang lebih tinggi? Iya. Untuk digitalisasi pendidikan dan persebarannya, saya mengamati bahwa pemerintah bijak untuk menentukan platform pembelajaran untuk menjawab akses digitalisasi. Contohnya pada penyediaan materi pada kurikulum Merdeka ya, modulnya kurikulum nasional itu bisa di-download, bisa diakses. Artinya waktu tersedia layanan internet atau tidak, kapanpun guru bisa mengakses. Dan itu cara pemerintah memfasilitasi layanan digitalisasi pada pelosok-pelosok yang belum terjamah. Tataran kemajuan digitalisasi pada beberapa sekolah adalah cara untuk kita ayo bergegas maju berlomba bersama di setiap satuan pendidikan untuk ya tidak boleh ketinggalan. Kalaupun tidak ada akses layanan internet, kepala sekolah punya kompetensi profesional, kompetensi sosial dan kepribadian, mengupayakan sebagai seorang agen pembelajaran, diupayakan supaya semua transformasi digitalisasi pembelajaran itu menjadi bagian dari daerah-daerah yang paling minim layanan internetnya. Dan kami di sini bertiga, saya lihat 3 generasi yang ya 3 generasi ya dari dosen saya, lalu kemudian kakak, dan di saya ini adik, pertanda bahwa pendidikan di Maluku sedang bergerak dari orang tua ke anak-anak ini, membuktikan bahwa guru-guru kita cerdas mengupayakan
kemajuan tanpa digitalisasi. Pada aspek lain, di bagian dunia yang lain sudah menawarkan berhentilah dengan digitalisasi. Mari kembali ke buku. Dan ini yang harus kita lihat dalam identifikasi kemajuan yang luar biasa, yang harus kita jemput sebagai dua bagian layanan pendidikan yang harus dikemas sama-sama secara baik. Ada yang menggunakan layanan digital yang tujuannya mentransformasi layanan pendidikan agar merata. Tapi ada yang masih manual pembelajaran. Dan ini kita tunjang dengan guru-guru yang juga cerdas, punya kesempatan untuk mengupdate seluruh pengetahuan menjadi fasilitator buat anak-anak. Baik, ketika kita membahas terkait guru sebagai agen fasilitator kepada para siswa mereka yang memang saat ini mungkin belum terjamah dengan digitalisasi tadi Ibu. Apakah ada program khusus dari pemerintah daerah dalam hal ini khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Maluku dalam melatih para guru-guru ini agar dapat menjadi agen fasilitator yang baik untuk anak-anak mereka yang mungkin ada di pelosok-pelosok yang belum terjamah digitalisasi tadi Ibu? Silakan. Ya. Skala yang paling terkecil yang kami tempuh sekarang adalah mengembangkan MKKS, Musyawarah Kepala-Kepala Sekolah di Provinsi Maluku, juga MGMP, sebagai sarana untuk bertukar informasi, menopang satu sama lain dalam menggerakkan pendidikan di Maluku. Kalau tentang ketersediaan infrastruktur, kemudian nanti pelatihan, adalah program yang tentunya butuh waktu untuk diprogramkan secara baik. Tapi kalau musyawarah guru mata pelajaran kita gunakan sebagai media, MKKS kita gunakan sebagai media, kita balut dalam satu kegiatan besar, misalnya Hari PGRI kemarin ya, Ibu Kepala Sekolah, semua guru yang hadir membawa satu buku untuk disumbangkan di perpustakaan. Ini cara kita untuk bagaimana membekap pengetahuan. Tidak saja orang melihat smartnya guru, smartnya pengelolaan manajemen pendidikan di sekolah kita melalui kehadiran digitalisasi. Tapi pembelajaran konvensional pun memberi arti yang luas dengan bentuk kolaborasi yang baik di Maluku. Dan kolaborasi ini sementara kita bangun. Mulai dari kota Ambon sampai kepada daerah-daerah yang paling jauh. Kita mau bangun mobile teacher untuk guru bisa mengajar berkeliling di Provinsi Maluku, membagi apa yang sudah dipunyai, dan itu sudah kami embankan ke Musyawarah Kepala-Kepala Sekolah untuk diprogramkan. Kita sementara juga menyiapkan teacher college, di dalamnya ada micro teaching untuk mengajarkan guru bagaimana membelajarkan anak dengan baik menggunakan media, tapi juga micro leading untuk kepala sekolah menyiapkan layanan pembelajaran itu dengan baik. Itu mungkin cara sederhana. Karena untuk berlatih sekarang kita butuh pembiayaan yang mumpuni, juga kesiapan waktu yang lebih siap, karena paling tidak di waktu libur yang kita bisa pakai, kita tidak bisa menyuri waktu reguler dalam pembelajaran anak. Baik, jadi memang saat ini kolaborasi antara Dinas Pendidikan dan juga para guru sudah terjalin baik ya Ibu ya. Baik, oke kita lanjut ke Ibu Lani. Baik, kita sempat mendengar bahwa SMA Negeri 1 Ambon menjadi sekolah rujukan Google ya, baik luar biasa sekali. Nah, kira-kira platform apa saja Ibu yang sampai saat ini digunakan untuk digitalisasi pendidikan ini? Silakan. Ya, baik. Sebagai sekolah anggota kandidat sekolah rujukan Google, tentunya kami menggunakan sepenuhnya platform dari Google. Nah, ini yang saya ingin berbagi sekali bahwa sebetulnya pemerintah pusat telah memberikan banyak kemudahan, yaitu hampir semua guru dan siswa di seluruh Indonesia dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah lanjutan atas, itu pemerintah pusat sudah memberikan apa yang namanya akun ID belajar. Nah, akun itu diberikan kepada setiap siswa dan guru, dan dengan dia punya penyimpanan drive itu sebanyak 100 GB. Oh, luar biasa. Nah, pemanfaatan akun ini itu free, gratis. Nah, Google menjemput ini, dan kami sebagai sekolah, saya termasuk Pak Sekolah, melihat ini sesuatu yang sangat luar biasa yang sudah disiapkan, kenapa kita tidak memanfaatkan.
Karena itu kami menggunakan seluruh fitur Google dalam proses pembelajaran dan ini gratis. Nah, saya ingin melihat bahwa bagaimana integrasi Google dalam pembelajaran memanage atau saya memanage administrasi sekolah itu dengan sangat luar biasa efisiensinya. Saya ambil contoh misalnya kalau selama ini kita ujian ulangan dengan kertas. Membayangkan siswa SMA 1 tuh 1.500-an. Kalau kita menggunakan sistem kertas, berapa fee yang kita kasih keluar? Tapi dengan digitalisasi itu no money, iya, tidak ada uang yang kita bayarkan, hanya digital, sangat hemat dan efisiensi anggaran sangat luar biasa. Yang kedua waktu, iya kita bisa menggunakan asesmen ini dengan waktu yang sangat cepat. Kemudian guru bisa menganalisis soal dan hasil ulangan dalam hanya waktu 1 jam selesai, langsung nilainya bisa diolah dengan sistem ini. Kemudian memanfaatkan classroom tadi, di proses pembelajaran tadi asesmen. Classroom dulunya mungkin dengan cara manual, guru-guru bisa dengan tugas-tugas itu menumpuk-menumpuk. Sekarang dengan classroom, tinggal siswa mengerjakan tugas, upload dalam classroom. Setelah itu guru memeriksa, guru kembalikan lagi dalam sistem classroom tanpa ada kertas dan dalam waktu yang sangat singkat. Saya sebagai kepala sekolah, bagaimana saya bisa memonitor classroom? Nah, saya ada dalam sistem itu. Saya langsung bisa memonitor. Iya, saya monitor ini guru memberikan tugasnya seperti apa. Sehingga rentang kendali sebagai kepala sekolah memanage administrasi yang begitu banyak, sangat singkat. Itu efisiensinya digital di sistem sekolah yang sangat besar. Iya, karena itu kami memberikan diri untuk bisa terdaftar sebagai kandidat sekolah rujukan Google dan sudah lolos satu-satunya di Provinsi Maluku. Dan ini juga sebagai sebuah bukti nyata pencapaian bahwa digital sangat memudahkan proses pembelajaran juga asesmen di sekolah. Baik, luar biasa. Jadi begitu terasa ya Ibu ya manfaat dari digitalisasi pendidikan ini. Lantas dengan segudang keunggulan itu apakah ada tantangan-tantangan yang Ibu hadapi dalam proses tersebut? Iya, itu yang tadi saya katakan. Tantangannya yang paling besar itu bagaimana kita merubah pola mindsetnya, baik kepada guru, siswa dan orang tua. Iya. Di era ini kan butuh transparansi yang sangat luar biasa. Dengan sistem digitalisasi ini, asesmen ya tadi dikatakan oleh Pak dosen juga, presensi, bagaimana saya bisa memonitor 1.500 anak dalam 1 hari. Hanya dengan presensi digital, kita bisa memonitor di kelas 10-1, berapa hadir, berapa sakit, berapa alpa. Itu dengan sistem digital. Hanya dalam waktu seharian kita bisa memonitor. Jadi dengan cara ini sangat luar biasa bagaimana kita bisa mengatur proses di sekolah. Asalkan budaya, mindset guru, mindset siswa, mindset orang tua kita semua satu. Jadi linearitas pikiran itu kita sama. Bagaimana kita bisa memanfaatkan digital ini secara optimal. Itu yang lebih utama. Jadi memang tantangan yang dihadapi itu bagaimana mengubah mindset yang awalnya dari manual kita ke digitalisasi. Lalu proses Ibu dan pihak sekolah beradaptasi dengan momentum itu tuh kira-kira berapa lama? Iya, kami mempersiapkan untuk mendapatkan predikat sekolah rujukan Google ini kan anak-anak terbiasa dengan tugas-tugas manual ya. Nah, bagaimana kita bisa memperkenalkan dengan cara digital? Ya, kami bekerja sama dengan alumni yang sangat besar, alumni SMA 1 untuk bantuan-bantuan Chromebook. Nah, Chromebook itulah yang digunakan sebagai media pembelajaran untuk anak. Beralih dari sistem yang manual ke digital, tentunya mereka mesti menguasai, dibelajarkan, diedukasi tentang bagaimana memanfaatkan Chromebook tersebut. Nah, ketika budaya-budaya ini sudah diperhadapkan ke anak-anak, anak-anak mulai terbiasa dengan sistem digital. Memang tidak mudah merubah yang manual langsung pindah ke digital. Tapi kebetulan karena nuansa belajar di sekolah kami memang anak-anak yang sudah terbiasa dengan digital, sehingga ini bukan satu tantangan yang besar. Karena mereka juga sendiri bisa memiliki device-device yang sama juga dengan Chromebook untuk bisa digunakan dalam proses pembelajaran baik di rumah. Jadi ke depan nanti sekolah anak-anak paling hanya membawa pena, tidak perlu membawa yang banyak kalau sekolah telah menyiapkan. Karena semua simpan berbasis drive, mereka pulang bisa mereka buka di rumah dengan akun ID belajar itu. Seluruh tugas telah tersimpan di situ. Tinggal mereka bekerja, mereka kirim lagi classroom, besok masuk ke sekolah, ambil Chromebook yang biasa digunakan, tinggal buka juga akun ID belajar dan tugas semua telah tersaji di situ. Nah, ini yang perlu kita terus edukasi sehingga menjadi budaya digital di sekolah dengan baik.
Baik, luar biasa Ibu Leni selaku praktisi pendidikan, kita saat ini ke Pak Lato sebagai akademisi. Kalau tadi kita sudah mendengar keunggulan dan juga tantangan-tantangan yang dihadapi pihak sekolah selaku membiasakan digitalisasi pendidikan ini di sekolah. Nah, bagaimana dengan di kampus, Pak? Tentunya ini pasti ada perbedaan bagaimana di sekolah yang setiap hari hadir dengan siswa yang begitu banyak, lalu ketika Bapak menerapkan ini kepada mahasiswa Bapak di kampus itu seperti apa, Pak? Silakan. Baik. Kalau di kampus suasana digitalisasi ini belum merata. Kalau proses pembelajaran, kemudian presensi untuk setiap proses kuliah itu sudah digital. Karena di Unpati itu kita sudah menggunakan yang namanya Syakat. Nah, di Syakat itu ada entry materi kuliah, ada entry nilai, ada entry semua hal yang berhubungan dengan kesuksesan mahasiswa. Jadi terukur di Syakat. Itu yang pertama. Jadi mau atau tidak mau, semua dosen harus bisa menginput nilai maupun materi kuliah, RPS, semuanya di Syakat. Nah, sehingga kalau misalkan ada asesmen itu membantu banget karena semua sudah digitalisasi. Yang kendala yang utama itu di setiap fakultas itu tidak tersedia fasilitas misalnya lab komputer yang bisa digunakan oleh mahasiswa. Nah, kalau di Unpati sendiri itu ada yang namanya UPA-TIK, Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi. Itu tersedia fasilitas, ada kurang lebih ada 300 unit komputer yang bisa digunakan untuk pelatihan digital bagi dosen maupun umum. Nah, ini sebenarnya kalau dosen atau mahasiswa bisa menggunakannya, memanfaatkan kesempatan ini secara maksimal, mungkin membantu, khusus untuk fakultas-fakultas yang tidak punya lab-lab komputer. Nah, untuk sampai ke sana, sampai ke bagaimana membuat Unpati memiliki sistem digital yang kompleks, itu tidak mudah ya, tidak mudah. Saya kebetulan menjabat sekarang sebagai Kepala Upatik, itu baru 3 tahun, 4 tahun. Tetapi untuk merubah yang tadi itu tidak banyak. Yang kita karena berdasarkan budget yang tersedia, untuk anggaran yang tersedia untuk itu. Tapi kita sudah bersyukur, karena kalau sekarang itu ya fasilitas itu sudah cukup memadai untuk berikan pembelajaran, pelatihan-pelatihan. Nah, terkait dengan apa yang tadi dijelaskan Ibu Lani itu sebenarnya menarik banget kalau bisa diterapkan, disosialisasikan ke sekolah-sekolah yang dianggap bisa jadi model untuk Maluku. Itu kalau diterapkan mungkin ada 1-2 sekolah yang bisa berkembang lagi dan pasti mengikuti sehingga Maluku itu satu ketika bisa tidak kaget dengan sistem digital lagi gitu, seperti itu. Nah, karena itu hal-hal yang memang harus perlu diperhatikan. Kemudian kalau menurut menurut saya ya, ada satu hal yang paling utama yang sebenarnya harus diperhatikan lagi untuk sekolah-sekolah. Sebenarnya di setiap sekolah wajib ada minimal 1 atau 2 tenaga IT yang memang benar-benar basicnya basic IT, Eskom minimal. Itu wajib ada sebenarnya, karena tidak semua tenaga guru itu menguasai IT. Jadi kalau misalkan fasilitas IT-nya sudah tersedia di sekolah, lalu kemudian tenaga IT-nya tidak mahir untuk bisa mengembangkan itu atau mendistribusikan itu untuk sekolah, itu juga kendala. Nah, kalau ini satu ketika sudah tersedia di sekolah-sekolah, maka tahap berikut mungkin sekolah bisa bekerja sama dengan Microsoft supaya ada lisensi resmi. Sehingga sekolah tidak menggunakan yang namanya software bajakan, ya. Nah, tapi sekolah yang sudah terupgrade itu semua punya lisensi resmi, lisensi Microsoft. Seperti Unpati sudah sejak 3 tahun lalu melalui Pak Rektor ini, beliau mendukung banget, dan itu salah satu program saya. Unpati sudah memiliki lisensi resmi Microsoft. Kemudian selain lisensi resmi Microsoft, pendidik atau dosen juga bisa diberikan kesempatan untuk mengikuti sertifikat profesi. Ada 3 kategori di situ yang bisa membantu untuk akreditasi sekolah maupun akreditasi pendidikan tinggi. Ada MCA, Microsoft Certified Educator, itu berlaku seumur hidup, sertifikat profesi.
ada sertifikat profesi berbasis MOS Microsoft Office Specialist, dan ada sertifikat profesi MCF itu berbasis AI. Nah, kalau sertifikat profesi ini itu kalau sudah dilakukan, dibuat, itu pertama ada meningkatkan akreditasi prodi atau sistem pendidikan, dan juga tenaga pendidik sendiri seperti itu. Nah, kalau di tahun kemarin itu Unpati sudah mengorbitkan ada 10 dosen yang sudah tersertifikasi internasional berbasis MOS Microsoft Office Specialist. Jadi kita kalau misalkan mau sertifikasi guru atau dosen sudah bisa di Unpati, tapi sertifikatnya langsung dikeluarkan dari Microsoft. Mungkin itu sementara. Baik, luar biasa. Jadi memang digitalisasi pendidikan ini sudah sangat luar biasa ya Pak ya, dirasakan sebagai Bapak akademisi dan juga dosen dan mahasiswa di kampus, baik juga guru dan juga para siswa. Baik, kita akan masih lanjut bincang-bincangnya terkait tema yang sangat menarik ini, namun kita ada jeda iklan dulu, dan pemirsa kita akan jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Maluku Bicara dengan 3 narasumber kita yang luar biasa tentunya, dan masih dengan tema digitalisasi pendidikan, peluang atau tantangan. Nah, saya akan ke Pak Latu terlebih dahulu. Baik, tadi Pak sudah sempat menjelaskan berbagai kemudahan-kemudahan dan juga keuntungan ketika adanya digitalisasi pendidikan di Maluku. Nah, baik, ketika Bapak melihat secara umum Pak, apakah masyarakat Maluku sudah cukup melek dengan adanya digitalisasi pendidikan ini Pak? Silakan. Baik, terima kasih. Kalau menurut pengamatan saya pribadi, mohon maaf, belum sepenuhnya proses digitalisasi itu merata di seluruh Maluku. Ada sekolah-sekolah seperti SMA Negeri 1 itu terfasilitasi dengan baik, kemudian SDM-nya juga menunjang dengan baik, sehingga mereka bisa mengoptimalkan apa yang ada di sekolah. Tapi bagi sekolah-sekolah jangankan di luar, di dalam kota Ambon sendiri pun itu masih belum dioptimalkan. Kemudian kalau menurut saya, seperti yang terjadi kalau saya amati, ada beberapa sekolah yang ada lab komputernya ada. Tapi karena tidak ada tenaga IT, mungkin program pertama pada saat sosialisasi satu program itu jalan. Tapi sesudah itu mandek. Bahkan komputernya kalau rusak tidak mampu diperbaiki. Bagaimana dia bisa menunjang proses pembelajaran secara digital. Nah, karena itu yang tadi saya bilang bahwa harusnya di sekolah, setiap sekolah minimal ada satu tenaga IT yang profesional di setiap sekolah, atau minimal ada program dari Dinas Pendidikan untuk satu rayon yang membawai berapa sekolah, itu ada satu tenaga IT yang profesional atau 2 tenaga IT yang profesional. Sehingga untuk hal teknis yang memang tidak bisa dikerjakan oleh para teknisi di sekolah yang ada, itu bisa dikerjakan oleh teknisi rayon, katakanlah rayon kecamatan atau rayon apa gitu ya. Nah, kalau menurut saya seperti itu. Karena kalau itu tidak tersedia, maka program digital dari peralatan digital yang disediakan itu tidak bisa optimal digunakan. Tidak bisa optimal digunakan. Nah, itu kendala. Nah, jadi SDM harus ada. Jadi infrastruktur sudah tersedia, mungkin dia tidak cukup memadai. Katakanlah satu sekolah 10 atau 20 unit. Tapi kalau tidak dirawat, tidak dijaga dari sisi kelistrikan, dari sisi maintenance, maka itu juga kendala. Prosesnya tidak bisa berlanjut. Sementara program pendidikan ini kan dia berlanjut, dia continue. Jadi bisa angkatan ini bisa menikmati digitalisasi dengan baik, tapi angkatan selanjutnya itu mengalami kesenjangan karena fasilitasnya yang terganggu dan tidak bisa diatasi. Akhirnya setelah dicek, oh ini rusak, itu rusak. Padahal sebenarnya kalau ada yang tadi, maka bisa diperbaiki langsung. Oke, baik, ini juga akan menjadi masukan nih kepada pemerintah daerah ya Ibu ya. Jadi bagaimana pemerintah daerah bisa mempersiapkan atau menyusun program agar peningkatan sumber daya manusia di Maluku yang bisa untuk memaintenance alat-alat digitalisasi pendidikan tadi, Ibu, bagaimana? Iya, kita terbatas tenaga IT karena di Provinsi Maluku, di LPTK kita belum tersedia pendidikan informatika, S1 pendidikan informatika ya. Mungkin terjelma pada fakultas lain dan butuh keterampilan-keterampilan khusus
untuk mendrive setiap pekerjaan untuk layanan di satuan pendidikan kita. Ini kita berharap melalui upaya sama-sama kita harus berupaya untuk paling tidak memahami akses digitalisasi yang menjadi soft skill pembelajaran, menjadi media pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran anak-anak di sekolah. Kami akan tetap berupaya untuk sedapat mungkin mengupayakan pelatihan-pelatihan, pendampingan-pendampingan untuk sekolah-sekolah yang harus melakukan digitalisasi. Jadi kalau pemberian bantuan, misalnya laboratorium komputer yang terjadi di sekolah-sekolah, biasanya yang dicek pertama adalah operatornya, tersedia atau tidak, dan siapa yang melayan. Dan bersyukur sekali pengelolaan pendidikan kita tidak sendiri. Bersama dengan Universitas Patimura, universitas lain, kita bangun soliditas untuk bagaimana mengupayakan pembelajaran sama-sama, mendampingi teman-teman operator kita untuk mengupayakan penyamarataan pengetahuan melayan anak berbasis digitalisasi. Baik, luar biasa. Jadi memang sudah terjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, Ibu ya, untuk mendukung pemerintah daerah dalam mendukung program digitalisasi pendidikan ini. Nah, menurut Ibu sendiri dari pandangan kacamata Ibu sebagai Kadis Pendidikan Provinsi Maluku, Ibu, apakah ada peningkatan-peningkatan kualitas pendidikan dengan masuknya digitalisasi pendidikan ini di Maluku, Ibu? Ya, harus diakui terjadi peningkatan yang luar biasa. Salah satu hal yang penting adalah akses informasi. Ketika ada perlombaan atau olimpiade tingkat nasional, dengan cepat kami dapatkan akses itu. Hanya melalui media digitalisasi. Dan dengan cepat pula anak-anak bisa terlibat pembinaan, pembimbingan secara online dilakukan. Berikut juga membantu para guru kita untuk membekap pengetahuan siap mereka dengan informasi-informasi yang terupdate, kebaruan pembelajaran. Sehingga guru-guru kita juga mengupayakan pembelajaran dengan materi-materi yang sudah terupdate. Di sisi lain, komunikasi-komunikasi administrasi kita menjadi lebih baik. Monitor, mengontrol seperti yang dijelaskan oleh Ibu Kepala Sekolah, juga Pak Latu, itu yang kami rasakan. Namun juga belum merata di semua tempat karena kita dapat bonus demografi ya, jumlah anak semakin bertambah, Betul. jumlah peralatan tetap. Jadi ini yang masih jadi tantangan. Kami tetap melihat peluang-peluang untuk bagaimana mendampingi anak-anak walaupun dalam keterbatasan, dan kami pastikan kehadiran digitalisasi adalah peluang yang baik untuk anak-anak kita berkompetisi secara nasional maupun internasional. Baik, luar biasa. Jadi memang kita harus memanfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin ya Ibu ya. Baik, kepada Ibu Lani sebagai praktisi pendidikan ini, dari kacamata Ibu sendiri, apakah dengan adanya digitalisasi pendidikan ini dapat meningkatkan kualitas belajar anak, Ibu? Silakan. Ya. Ini jujur selalu saya sampaikan bahwa digitalisasi itu sebenarnya anak itu bisa belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Jadi kalau dengan cara digitalisasi dengan kami sekarang yang sudah membangun sebagai komunitas global KSRG. Jadi SMA 1 Ambon sudah menjadi bagian dari komunitas kelompok sekolah-sekolah kandidat rujukan guru secara global. Nah, dengan cara ini anak-anak bisa mengakses apa saja. Ya, bisa berkolaborasi dengan siapa saja. Saya ambil contoh ya. Sekarang ini SMA Negeri 1 Ambon sudah bekerja sama dengan satu program internasional namanya IVK, Pertukaran Kultur Budaya. Jadi anak-anak belajar dengan anak Korea itu kan terbatas waktu. Kami di sini pagi, mungkin mereka di sana malam. Betul. Bagaimana kita mencari waktu yang sama? Nah, anak-anak bertukar pengalaman, bercerita dengan bahasa Inggris gitu. Nah, dengan cara ini artinya dengan siapa saja, kapan saja,
Digital sangat memperpendek. Kita bisa belajar bersama-sama, ya, bisa bertukar pikiran bersama-sama, ya. Pertukaran kemarin seperti seleksi duta SMA, ya mereka tidak perlu seleksi sampai pergi ke Jakarta, berseleksi secara digital sudah bisa terseleksi, ya, gitu. Mereka melihat langsung anak-anak. Seperti tadi Ibu Kadis katakan dengan lomba Olimpiade. Olimpiade sekarang kan tidak perlu lagi anak-anak pergi datang ke sana untuk Olimpiade, tes tentang Olimpiade. Sekarang digital. Dibuka linknya, kita masuk, anak-anak yang mau lomba masuk, diseleksi secara nasional, secara digital. Nah, hasilnya dikirimkan, itu yang sudah dibilang itu yang menang. Jadi dengan digital ini bisa mempersingkat apa saja, dan anak-anak bisa, satu keuntungan itu kolaborasinya dapat, ya, update-nya real time. Kita butuh informasi apa sangat cepat, saya aksesnya tidak, ya, tanpa batas, mau akses apa saja bisa. Itu yang anak lakukan. Hanya fungsi sekolah adalah mengontrol. Karena itu kami menggunakan Chromebook. Kalau device yang lain itu tidak akan mampu mengontrol. Karena di Chromebook itu ada lisensi Google yang diberikan ke kami sebagai anggota Google Reference School. Itu kami pasang seperti chip di semua komputer Chromebook. Dan kami bisa mengunci situs-situs yang tidak bisa anak akses di situ. Nah, ketika anak asesmen, kalau kita menggunakan device yang biasa seperti laptop, itu tampilan layarnya itu ada sheet-sheet yang bisa mereka akses. Tapi kalau dengan Chromebook itu layarnya itu full screen, sehingga anak tidak bisa mengakses apa saja. Ini artinya menjaga integritas asesmen. Salah satunya keunggulan dari digital. Nah, itu yang kami terapkan. Pintar boleh, prestasi boleh, tapi integritas nomor satu. Nah, itu kami bangun. Jadi soal pintar luar biasa, tapi karakter jujur itu juga harus kami bangun. Jadi digital maju, tapi tidak menghilangkan edukasi kita tentang karakter anak-anak Maluku, terutama anak-anak Ambonnya Manise gitu. Jadi tetap kami jalankan dengan prinsip seperti tadi. Kalau dibilang keunggulannya sangat luar biasa digital, sangat memudahkan kami sebagai kepala sekolah memanage administrasi. Coba bisa membayangkan guru saya 107. Kalau semua mengumpulkan modul ajar setumpuk begini, kapan saya bisa mengakses dan memeriksanya? Gitu. Tapi kalau menggunakan teamwork dengan sistem drive bersama, ya itu kita bisa buka, setiap guru punya modul-modul belajar, akses nilai semua, dan kita bisa langsung memeriksa di situ. Kita langsung bisa menambahkan komentar di situ juga bahwa ini perlu diperiksa, ini perlu diperbaiki, dan seterusnya. Jadi sangat mempermudah dan mempersingkat sekali pekerjaan kami, terutama soal efisiensi waktu. Ya, apalagi kami mesti melayani orang tua, melayani siswa, mesti juga mengakses guru tadi, ya. Semua itu sangat mempermudah sekali. Jadi satu sisi keunggulannya sangat luar biasa, tapi di sisi lain juga tadi tantangan-tantangan yang telah disampaikan oleh Ibu dan Pak. Demikian. Baik, jadi memang evaluasi juga menjadi hal penting ya Ibu ya. Nah, bagaimana Ibu bisa menjadikan hal itu sebagai role model untuk mungkin sekolah-sekolah lain, guru-guru dan juga para siswa lain juga bisa merasakan hal-hal yang sama? Apakah memang sudah ada program-program pemerataan tersebut? Iya, kebetulan sekali Ibu Kepala Dinas sudah melakukan MOU dengan pihak Google, dan kami sebagai sekolah yang sudah mendapatkan predikat rujukan Google melakukan program pengimbasan. Pengimbasan ke sekolah-sekolah. Kami sudah memulai dari masih bulan puasa kemarin sampai hari ini, dan saat ini sudah ada 2 sekolah calon yang akan diusulkan menjadi kandidat sekolah rujukan Google seperti tadi yang Pak Latul sampaikan. Mesti ada juga sekolah-sekolah berikutnya, dan itu memang wajib karena tugas sekolah rujukan Google adalah berbagi dan berkolaborasi. Jadi kami tidak bisa sendiri, apa yang kami dapat harus kami bagikan, dan kalau yang kami punya harus kami berkolaborasi dengan yang lain supaya semua sama-sama maju begitu. Ada satu semboyan SMA tuh maju bersama hebat semua. Luar gitu, biasa. iya. Baik, jadi memang hal ini perlu dibagikan ya, agar tidak hanya SMA Negeri 1 Ambon saja, tapi semua sekolah di Maluku juga bisa merasakan hal yang sama. Betul sekali. Betul-betul Ibu Kadis? Ya, itu harapan luar Ibu Kadis biasa. memang iya. Baik, kepada Pak Latu nih sebagai akademisi kita ya. Nah, ketika memang anak-anak sekolah sudah dipersiapkan sedemikian rupa, nah ketika mereka mungkin pada saat di perguruan tinggi, tadi sudah sempat Pak sampaikan bahwa ada anak-anak yang bahkan mereka tidak bisa mengetik. Iya, menurut Bapak sendiri kira-kira untuk mengatasi hal-hal seperti itu, kira-kira masukan-masukan apa nih yang bisa Bapak sampaikan untuk perbaikan kurikulum atau sistem sekolah atau seperti apa Pak? Silakan. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya,
untuk membuat semua mahasiswa itu bisa bekerja berbasis digital itu tidak mudah. Kenapa? Karena tergantung asal mula mereka dari SMA mana. Kalau mereka dari SMA 1, ambil contoh mata kuliah saya. Mata kuliah saya itu biasanya yang unggul tuh dari SMA Negeri 1. Nah, mereka untuk semua hal bisa. Karena itu untuk menyamaratakan itu tergantung dosen sebenarnya. Misalkan seperti saya, semua tugas diwajibkan ketik dan dikirim juga secara online ke media yang sudah disediakan. Begitu juga sistem ujian. Sistem ujian itu begitu mereka pas klik start, tombol start diklik, dia mulai nomor 1, 2 dan seterusnya. Pas selesai nilai jawabannya sudah langsung keluar, nilai sudah langsung bisa selesai. Tapi itu tidak merata untuk semua dosen. Jadi tergantung dosen yang mau menggunakan fasilitas digital secara optimal itu bisa. Dan itu hanya berlaku untuk kalau ujiannya multiple choice, pilihan ganda. Tapi kalau esai itu tidak bisa, agak berat. Paling cuma timing yang diatur. Nah, ada beda antara kalau di mahasiswa dengan di SMA. Bedanya begini, kalau di perguruan tinggi itu kan mahasiswa dididik untuk bisa menganalisa, melihat sesuatu, memahami sesuatu, menganalisa sesuatu. Proses analisa itu kalau diaktualkan dia tidak bisa dengan digital satu persatu, karena kalau katakanlah jumlah 40 mahasiswa lalu dia jawaban itu dia digital, itu berarti kontennya harus kita rancang, kita buat sendiri. Nah, kemudian ada tipe-tipe ujian dari banyak dosen yang dia ingin itu mahasiswanya langsung, jadi ujiannya tidak melalui konten tapi ujian langsung dia diuji bagaimana pola berpikir dia menanggapi persoalan. Karena yang namanya mahasiswa itu dididik untuk nanti jadi perancang. Perancang atau pencetus model-model terbaru. Bukan cuma sekedar mendapat sarjana. Tapi sarjana itu harus bisa berkolaborasi, harus bisa berkreasi, berinovasi. Karena kalau dia tidak bisa berinovasi, berkreasi, maka dia tidak bisa mandiri. Dia tidak bisa nanti besok lusa tidak bisa berwirausaha lah, katakanlah seperti itu. Sementara sekarang, seperti yang sekarang, kalau untuk PNS itu kan udah susah. Orang rata-rata sekolah tuh udah kejar PNS. Karena sebenarnya PNS itu penghasilannya terbatas, pas-pasan. Kalau dia bisa berwirausaha, itu sebenarnya jauh lebih daripada PNS penghasilannya. Nah, mindset dari mahasiswa-mahasiswa yang akan kita buat yang akan kita didik di Maluku ini sebenarnya harus mengarah lebih banyak ke sana. Nah, karena itu untuk proses digitalisasi ini dia bercampur aduk dengan kreasi tergantung mata pelajaran atau mata kuliah atau target yang ingin dicapai dari prodi atau dari fakultas. Baik. Mungkin sebatas itu. Baik, sebagai akademisi sendiri, bagaimana cara Bapak menyamaratakan proses digitalisasi pendidikan ini kepada semua mahasiswa misalnya? Karena kan misalnya tadi sudah sempat Pak sampaikan bahwa tidak merata. Nah, bagaimana cara Bapak untuk menyamaratakan hal tersebut, Pak? Ya, kalau saya sendiri, kebetulan karena ditanyakan ke saya ya, iya, tidak semua dosennya yang memperlakukan semua hal sama dengan saya. Kebetulan kalau di saya kebetulan menangani pusat komputer ya. Jadi mahasiswa yang diujiankan semuanya berbasis digital. Nah, kalau yang dosen-dosen yang lain mungkin menggunakan fasilitas digital untuk mahasiswa itu sebatas pengiriman materi kuliah, pengiriman soal ujian yang menggunakan siakat. Ya, itu pun tidak semua dosen, karena ada juga dosen yang mungkin banyak kesibukan, mereka tidak sempat sampai menggunakan fasilitas siakat yang disediakan. Padahal sebenarnya di siakat itu sudah tersedia semuanya, bahkan materi kuliah, proses ujian, pemeriksaan materi ujian, segala macam konsultasi, komunikasi, semua sudah ada di sana. Nah, jadi kalau di perguruan tinggi memang kalau dari sisi pembelajaran dia mungkin sebatas itu. Tetapi kalau proses digitalisasi yang lain udah cukup banyak. Ambil contoh saja, kalau dulu kita membuat penelitian, itu koreksinya masih manual. Jadi kalau di lembaga penelitian mereka puluhan ribu materi penelitian yang harus diperiksa. Itu bisa tidak tidur bermalam-malam tuh. Tapi yang sekarang ini semua sudah by system. Artinya semua sudah digital. Jadi dosen maupun mahasiswa kirim konten materi kuliahnya, nanti diperiksa secara digital, hasilnya juga dikasih tahu secara digital,
dan proses pengumuman juga digital, semuanya digital. Jadi tidak ada pengaturan-pengaturan yang manual lagi untuk khusus penelitian. Dan ini penting kenapa? Karena yang namanya penelitian itu bagi wadah pendidikan tinggi itu hal prioritas. Hal prioritas. Nah, kalau ini sudah digital, ini sudah aman. Ya, kita sudah menghindari hal-hal yang sifatnya manual. Kemudian kayak di sistem di lembaga penelitian Unpad itu sendiri mereka juga sudah punya sistem untuk anti plagiasi. Jadi ini sangat membantu mahasiswa. Jadi materi-materi penelitian yang dikasih masuk itu sudah otomatis disortir dan waktu pengumuman keluar itu berarti sudah bebas dari plagiasi. Karena kalau itu tidak diperhatikan, itu repot. Untuk menguji satu karya penelitian anti plagiasi itu kan dana tersendiri. Nah, kalau di Unpati sudah by system, semuanya sudah by system. Jadi ini yang ada di lembaga pendidikan tinggi, hal-hal penting yang ada di pendidikan tinggi yang sudah by system. Kemudian KKN apa segala macam itu fitur-fiturnya sudah semuanya by system. Jadi itu membantu sekali. Seperti itu. Baik, luar biasa. Terima kasih, Pak. Nah, baik, kita balik lagi ke Ibu Kadis kita nih. Oke, baik Ibu, tadi sudah sempat Ibu Lani dan juga Pak sampaikan terkait berbagai keunggulan dan juga tantangan yang mereka hadapi terkait dengan digitalisasi pendidikan ini. Baik, mungkin dari pandangan Ibu sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku nih, Bu, apakah ada program-program khusus nih yang dirancang untuk adanya pemerataan digitalisasi di sekolah-sekolah yang ada di Kota Ambon. Di Kota Ambon sendiri, Ibu, kalau misalnya kita membahas terkait daerah-daerah yang terpencil misalnya agak lebih susah. Yang seperti Ibu Lani sudah sampaikan bahwa ada beberapa sistem dan juga platform yang mungkin belum merambah ke sekolah-sekolah lain yang ada di Kota Ambon. Apakah ada program-program tersebut untuk memberikan pelatihan kepada para siswa dan juga guru, Ibu? Silakan. Iya. Yang pertama sekali, pemerintah begitu peduli dengan Maluku. Dan soal peralatan dan sarana, ini kita terbantu dengan dana revitalisasi pemberian laboratorium komputer, pembangunan dan peralatannya disiapkan. Itu dari sisi sarana. Dari sisi pemanfaatan untuk menggerakkan mutu pembelajaran, kita harus maju bersama dalam bentuk kerjasama. Saya berinisiatif mendatangi kantor Google Indonesia dan mengupayakan kerjasama itu, dan turunannya adalah SMA berbagi. SMA 1 adalah ejen sekolah rujukan pertama, kandidat sekolah rujukan pertama di Maluku yang sudah mulai berbagi 3 bulan lalu. Ya. Dan kami berharap ketika ada sekolah rujukan Google yang lain, pemanfaatan platform pembelajaran itu kemudian akan dinikmati oleh banyak orang. Kita mengupayakan supaya paling tidak dari Maluku, dari Ambon, dari Kota Ambon, pusat provinsi kita, semua sekolah sudah merata. Ketika sudah merata, maka program mobile teacher untuk berbagi praktek baik yang dilakoni di musyawarah guru mata pelajaran itu akan berdampak. Ya, jadi kami akan tetap mengupayakan supaya ada sekolah-sekolah yang betul-betul kuat yang akan menjadi trigger untuk sekolah-sekolah yang lemah, karena moto kita maju bersama, hebat semua. Itu. Baik, luar biasa. Jadi maju bersama, hebat semua. Baik. Nah, Ibu Lani sudah senyum. Baik. Boleh Ibu jelaskan terkait bagaimana program sekolah berbagi itu sendiri? Bagaimana Ibu dan teman-teman dan juga para siswa untuk memberikan hal-hal tersebut, berbagi dengan sekolah-sekolah lain dan juga dirangkum dengan harapan Ibu ke depan untuk digitalisasi pendidikan di Maluku seperti apa, Ibu? Silakan. Iya, jadi sebetulnya syarat menjadi sekolah kandidat rujukan Google itu selain kita memiliki device Chromebook itu 60 unit untuk 2 kelas, tapi SDM itu paling tidak 30% guru itu harus memiliki sertifikat level 1, level 2 dan sertifikat jemain. Nah, jadi kalau kami sudah memiliki ini, SDM kami sudah siap, tentunya kami tidak bisa menyimpan, harus mendiseminasikannya kepada yang lain. Itulah cara kita berbagi. Nah, berbaginya seperti apa? Kebetulan juga di sekolah kami punya 1 trainers Google
Jadi Dinas Pendidikan lewat Ibu Kadis menawarkan kepada seluruh kabupaten kota, di 11 kabupaten kota sekolah-sekolah yang memiliki dana tersedia dan ingin sekali untuk menjadikan surat rujukan Google, kami bersedia untuk mendampingi dan terjadwal. Karena itu kemarin sudah kurang lebih 6 sekolah SMA dan 1 SMK sudah kami bimbing dan sekarang sedang persiapkan. Nah, tinggal tadi Ibu sudah sampaikan pemerintah daerah akan turut membantu menyiapkan infrastruktur berupa Chromebook tadi atau device yang lain untuk menunjang ini. Nah, memang tujuan sekolah kandidat rujukan Google itu harus berbagi dan kolaborasi. Jadi tidak boleh sendiri. Nah, karena itu kami punya sangat memberi kesempatan kepada semua sekolah jika ingin sekali merubah mindset belajar dari manual ke digital dan menjadi komunitas global di era digital ini, maka kita akan bersama-sama berkolaborasi untuk bisa memajukan pendidikan di Maluku ini. Ya, dan pesan saya bahwa saya sudah merasakan betapa pentingnya dan sangat bermanfaatnya proses digitalisasi ini di sekolah, terutama sebagai kepala sekolah ya, yang sangat membantu dengan digitalisasi, sangat membantu manajemen sebagai kepala sekolah. Maka harapan saya kepada teman-teman guru dan kepala sekolah sudah segera harus kita move on. Iya, kita meninggalkan pola-pola lama dan kita mengambil langkah dengan yang baru. Sebetulnya digitalisasi ini bukan soal kita kuasai komputer atau kita bisa mengakses banyak hal, tapi soal pola pikir, mindset kita. Nah, dengan digitalisasi ini kita bisa memanfaatkan banyak hal, mengupdate diri, ya, kita bisa lebih banyak bisa mengedukasi diri sendiri dengan berliterasi dan juga bisa dengan orang tua dan siswa kita menjadi literat yang baik kepada mereka semua. Jadi harapan saya digitalisasi ini banyak hal yang akan kita dapatkan, efisiensi waktu, efisiensi anggaran itu sangat penting. Anggaran yang besar untuk kertas kita bisa alokasikan ke yang lain untuk kebutuhan-kebutuhan, untuk kepentingan-kepentingan siswa ke depan. Jadi harapan kami supaya semua sekolah jika berkenan bisa dapat menerapkan program-program digital sekolah ini dengan baik. Terima kasih. Baik, luar biasa. Kita semua juga berharap ya Ibu ya, Iya. semoga ada pemerataan digitalisasi pendidikan yang ada di Kota Ambon. Baik, boleh silakan Pak Lato sebagai akademisi boleh disampaikan harapannya kepada pemirsa sekalian, bagaimana harapan Bapak terkait digitalisasi pendidikan di Maluku ini. Silakan Bapak. Kalau saya pribadi, harapan saya untuk masyarakat maupun untuk pemerintah daerah, yang pertama, untuk seluruh orang tua itu harus memonitor secara kontinu proses pembelajaran dari anak-anak mereka di sekolah. Baik pelajaran di sekolah maupun kursus-kursus tambahan di luar. Itu yang pertama. Yang kedua, sebisa mungkin ada penambahan infrastruktur yang relevan dengan kebutuhan sekolah. Baik itu yang merupakan hasil kerjasama dengan mitra yang bisa membantu memfasilitasi infrastruktur supaya ada ketersediaan infrastruktur di sekolah. Nah, infrastruktur yang saya maksudkan ini bukan cuma komputer, tapi ketersediaan bandwidth internet yang cukup dan juga kelistrikan yang memadai. Kemudian yang ketiga, sangat diharapkan ada pemerataan SDM. Artinya kalau kita hitung-hitung di Maluku ini kan ada di Universitas Patimura itu ada output Eskom di FSTIA, Fakultas Teknologi Sains dan Teknologi, itu ada jurusan komputer. Ada akademi komputer. Kalau 1 tahun itu diproduksikan sekian sarjana komputer, nah mungkin itu daripada mereka lari keluar, mungkin diberdayakan untuk bisa sebagai tenaga-tenaga aktif, SDM aktif yang bisa ditempatkan di berbagai sekolah. Minimal seperti yang tadi saya bilang tuh, satu sekolah minimal 1 atau 1 rayon 2 atau 3 orang gitu. Baik. Itu harapan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Latu, Ibu Lani dan juga Ibu Kadis kita, Dr. Sarlota. Nah, pemirsa, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara Dialog Maluku Bicara kali ini. Kita sudah 1 jam lamanya menemani pemirsa dengan narasumber kita yang luar biasa tentunya dengan topik digitalisasi peluang atau tantangan. Terima kasih kepada para narasumber yang luar biasa yang telah menyediakan waktu berharganya untuk hadir bersama-sama dengan kita saat ini, berbagi pengetahuan dan juga wawasan terkait digitalisasi pendidikan di Maluku. Demikian pemirsa, episode Maluku Bicara kali ini, sampai jumpa di lain kesempatan.